Golkar terbelah, Pak Ngabalin. Ya. Ya, apa tanggapan Anda tadi, Pak? Ya, kalau bicara tentang pleno dan rapimnas serta munas, itu memang secara khusus dibicarakan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang aturan dan konstitusinya jelas. Tapi kalau berkaitan dengan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh Ketua Umum dalam menetapkan Golkar mengikuti koalisi Merah Putih, kan Bung Mekeng tahulah itu bagaimana sih prosedur mekanisme pengambilan keputusan untuk tunggu Pak Mekeng, saya bicara dulu karena tadi Bapak bicara saya dengar ya, Bapak dengar dulu saya ngomong. Kalau keputusan kaitannya dengan kebijakan publik, kebijakan pimpinan partai, Ketua Umum mengambil keputusan untuk Golkar berada di koalisi Merah Putih mendukung Prabowo dan Hatta Rajasa, itu mekanismenya berbeda dengan bagaimana mekanisme anggaran dasar, anggaran rumah tangga mengatur keputusan itu yang diatur dalam proses tahapan-tahapan persidangan. Jadi jangan kalau Bapak bawa ke situ kita akan berdebat panjang. Begini, Pak, saya tidak Pak Mokhtar, itu, Bapak. kita berdebat sampai besok pun Pak. Saya jabanin. Begini, bukan. Pak Mokhtar Ngabalin. Dulu saya ngomong, Pak Mekeng ngomong. Iya, ini saya mau tanggapin, Pak Mokhtar. Waktu kita tidak banyak. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita, pasal 19 itu di pasal 19 ayat 2, partai DPP Partai Golkar itu dalam menentukan kebijakannya harus mendapatkan persetujuan, entah itu di Munas atau di Munaslup atau di Rapimnas. Kenapa koalisi Merah Putih itu tidak dilakukan melalui proses itu? Itu satu kebijakan yang strategis karena Partai Golkar masuk dalam satu koalisi. Iya, Pak Mekeng kan tidak hadir pada waktu di rapat pimpinan di Jakarta Convention Center. Bapak ingat? Bukan. Dengar dulu. Bukan. Dengar, itu saya bisa bicara. Begini, rapat yang resmi sebagai Partai Golkar itu rapat pleno. Rapimnas menetapkan untuk pimpinan partai yang namanya Ketua Umum Insinyur Abu Rizal Bakri menyerahkan sepenuhnya untuk mengambil keputusan untuk dan atas nama partai dalam menentukan Pak Mokhtar. Partai Golkar ini bukan milik pribadi Abu Rizal Bakri. Itu Rapimnas. Jadi jangan seolah-olah semua keputusan itu diambil over oleh Pak Abu Rizal Bakri. Kita ini punya ADART. Pak Mekeng. Makanya kita terbelah karena persepsi seolah-olah semua ada di tangan Pak Abu Rizal Bakri. Punya negative thinking, hasilnya tidak baik. You dengar baik-baik bahwa rapat pimpinan nasional menetapkan dan memutuskan menyerahkan untuk Ketua Umum mengambil keputusan. Itu di Rapim keputusannya, Bung. Bukan atas maunya Ketua Umum. Tapi di Rapimnas yang saya tahu di Rapimnas itu tidak ada bunyinya untuk koalisi. Pak Bung Ngabalin, di Rapimnas yang di Hilton itu tidak ada keputusan untuk pengambilan keputusan soal koalisi. Koalisi itu masalah besar untuk Partai Golkar. Nggak ngerti Pak Mekeng. Loh jangan, Anda pun tidak mengerti karena Anda baru masuk Partai Golkar kan 2 tahun. Saya sudah 20 tahun menjadi kader Partai Golkar. Terus proses rapat dan sidangnya. Rapat pimpinan nasional memutuskan kepada menyerahkan itu tafsir yang terlalu berlebihan. Seolah-olah semua keputusan harus diambil oleh Abu Rizal Bakri. Tidak mungkin. Partai ini bukan milik Abu Rizal Bakri. Partai ini milik kader sampai ke tingkat bawah. Tersesat dengan pernyataan saudara, gitu loh. Baik Pak Ngabalin, Pak Mekeng, ini kalau kita melihat ini ada multitafsir sebetulnya, Mas Hanta ya. Yang satu mengatakan seperti ini, dari sisi yang lain juga menyatakan yang berbeda. Saya ngomong dulu, karena tadi saya ngomong Pak Mekeng mutus pembicaraan saya. Silakan Pak. Tidak ada satu kebijakan publik, tidak ada satu keputusan partai yang tidak ditetapkan dalam keputusan dan tahapan-tahapan yang diambil di dalam partai. Sama seperti bagaimana keputusan Partai Golkar berada pada memilih Prabowo Hatta Rajasa dan mengambil keputusan untuk berada dalam koalisi Merah Putih. Saya mau tanya, dalam kualitas masuk dalam koalisi Merah Putih dengan menentukan jadwal dan tempat munas, mana yang lebih penting? Mana yang lebih strategis? Baik. Kenapa hanya jadwal, tanggal dan tempat harus Rapimnas? Ya ini kalau kita bicara soal apa namanya tingkat atau prioritas dari kebijakan, memang agak sulit juga sebetulnya ya Mas Hanta. Kalau tafsirnya dengan cara pikir yang sehat. Tapi kalau kita bicara soal ini kan ada 2 kubu di Golkar. Dan kalau kita melihat dari apa yang terjadi kemarin, ada perpecahan di AMPG yang mengatakan bahwa itu palsu segala macam. Kemarin saya sudah mengatakan bahwa ini adalah benih
pecahnya Golkar, dan pada hari ini ada presidium penyelamat yang membekukan kepengurusan Pak Ical dan jajarannya. Ini juga bentuk satu perpecahan sebetulnya yang terjadi di Golkar. Nah, kalau kita tidak melihat ada presidium dalam anggaran dasar rumah tangga. Ya, kalau kita mengharapkan ada sebuah islah, Mas Hanta. Ini kalau kita bicara islah kan harusnya ada sebuah kekuatan yang sama besar, gitu. Nah, menurut Anda, apakah ini mungkin terjadi? Ya, memang harus dilembagakan ya, harus ada solusi bersama. Karena apapun yang dilakukan, keduanya punya sikap politik yang berbeda, yang dirugikan adalah Golkar. Menurut saya mungkin, karena itu harus ada kedua kubu ini bertemu, kemudian ada munas yang diterima oleh semuanya. Munas ada panggung politik yang memberi peluang kepada semuanya sama. Tetapi saya ingin artinya 30 November dan juga tidak Januari. Ya, ini yang harus dibicarakan, karena ini menjadi penting ya sebenarnya. Justru kalau menggunakan ADRT yang saya pahami, justru kemarin pada awal Oktober, kedua-duanya sebenarnya harusnya di awal Oktober, persoalannya begitu. Tapi karena ada keinginan di keputusan Munas, dan keputusan Munas itu, rekomendasi Munas di bawah ADRT, oke lah, itu sudah lewat. Nah, menurut saya begini, Golkar harus mulai bergerak bahwa ke depan Golkar harus memikirkan misi elektoralnya di pemilu 2019 nanti. Yang kedua, bagaimana memikirkan visi survival Golkar 10-20 tahun ke depan. Kenapa? Paling tidak 3, share singkat yang saya katakan. 1, ceruk pemilih Golkar itu semakin menyempit, semakin kecil. Karena sebelumnya Golkar selalu basisnya adalah kelompok senior, basis warisan masa lalu, Orde Baru. Dan sekarang pemilih muda itu semakin banyak. Itu harus dibaca oleh Golkar. Kalau tidak berhati-hati, suara Golkar sangat mungkin justru di bawah 10%. Dan sekarang kursi dan sejarah Golkar di bawah 100 kali ini. Kalau sampai Golkar turun menjadi di bawah 10%, itu tanggung jawab daripada Abu Rizal Bakri. Yang kedua, dia tidak menjalankan semua prosedur dengan baik. Yang kedua, saya pikir Golkar juga harus membutuhkan, memikirkan Pilpres dan Pileg yang akan serempak di 2019. Karena itu dibutuhkan ketua umum yang mampu mengatrol elektabilitas partainya, bukan menjadi beban, justru menggerus partainya. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Mas Hanta.